perhatian, Bupati Indi selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Hadirin undangan dimohon untuk berdiri. Detik-detik proklamasi.
Persiapan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasang surut. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Tegak senjata. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Tegak senjata. Lepas sabun. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara, diiringi lagu mengheningkan cipta. Untuk menajasa arwah para pahlawan suku bangsa. Mengheningkan cipta mulai. Halo? Ya? Kok aku lagi sekarang? Selesai.
Pembacaan naskah doa oleh Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Ende. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungi-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia, nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju, hanya kepadamu semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam restu-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Ya Bapa, bersama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia, kami mohon kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasang Sagun. Kuda kiri senjata. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan.
Itu apa? Di dekat topi merah putih itu. Abu itu pan. John di depan. Hadap kiri. Lapor pengibaran bendera merah putih. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
Tempat orang yang benar. Bunda kiri senjata. Huk. Jalan di tempat. Huk. Hadap kanan. Huk.
Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Hey!
Kuda kiri senjata. Gerak. Tutup barisan. Jalan. Belok kiri maju. Jalan. Pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Saya ulang sekali lagi, Salam Pancasila. Yang mulia Pak Inde atau mewakili Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ende, Ketua Genit Salot Ende, Ketua Pariwisata Hindu Dharma. Yang saya hormati Wakil Bupati Ende, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ende, yang saya hormati para mantan bupati dan wakil bupati beserta ibu, yang saya hormati Sekretariat Kabupaten Ende, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Ende, yang saya hormati para staf Bupati, para asisten, yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende, yang saya hormati Ketua Bayangkari, Ketua Pasit Chandra Kirana, Ketua Adiyaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Yukti Karini, yang saya hormati perwira TNI Polri, pimpinan BUMN BUMD, yang saya hormati pimpinan Instansi Vertikal, pimpinan SKPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Lucia Adinda Dua Nurak Leburaya, istri Bapak Tata Beraya Gubernur Jakti 2 periode dari 2009 sampai dengan 2019. Yang saya hormati anggota TNI dan Polri, aparatur sipil negara. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat, pimpinan partai politik, Ormas dan LSM, para rektor dan para ketua yayasan perguruan tinggi, para kepala sekolah, para guru, pelajar, mahasiswa, para petani, nelayan, usaha kecil dan menengah, para pegiat sosial,
Singkatnya, Bapak Ibu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, sebagai umat beriman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah kepada kita sekalian, kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga hari ini penuh rahmat kita boleh hadir di sini dalam suasana kebersamaan penuh rasa syukur mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kabupaten ND. Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Ulang Tahun kali ini secara nasional melalui saya ulangi terus melaju untuk Indonesia maju. Tema yang diangkat dalam peringatan HUT Proklamasi ke-78 ini mengandung makna membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang dan tangguh di tengah berbagai ragam kehidupan dengan keanekaragaman persoalan. Kita pantang menyerah, terus berjuang dengan semangat yang tangguh seperti yang sudah disatakan pada pendahulu kita, para pahlawan perjuangan bangsa. Tugas kita saat ini adalah meneruskan semangat dan cita-cita perjuangan mereka dengan komitmen satu bersama terus melaju untuk ND sejahtera, NTT bangkit, dan Indonesia maju. Saya bersama Wakil Bupati ND menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan, para peserta dan masyarakat yang turut hadir dan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 dengan suatu harapan momen ini menjadikan kita semakin mencintai dan bertekad meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan perjuangan bangsa untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 merupakan terakhir saya berdiri di sini sebagai inspektur upacara untuk masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, pada momen berahmat ini, saya bersama Wakil Bupati ND akan menyampaikan kepada masyarakat terkait berbagai program pembangunan yang sudah dilaksanakan selama kepemimpinan kami. Kerja-kerja yang kami lakukan tentunya dengan suatu tujuan dan harapan ini lebih baik, ini berubah. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kerja kinerja sesuai RPJMD tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, bahwa pencapaian visi pembangunan Kabupaten ND sebesar 82,30% dan kategori tinggi. Saya harapkan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai di atas 90%. Tahun 2003 sudah cukup banyak yang kita kerjakan bersama dan oleh hasil yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang cenderung meningkat seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari 67,04% pada tahun 2020 meningkat menjadi 67,97%. Pertumbuhan ekonomi minus 1,3% di tahun 2001 meningkat menjadi 3,09%. Angka kemiskinan dari 23,76% pada tahun 2020 atau sebanyak 65.210 jiwa penduduk miskin turun menjadi 23% atau menjadi sebanyak 63.400 jiwa. Pendapatan per kapita penduduk ND termasuk urutan ketiga untuk provinsi NTT setelah Kota Kupang, Sumba Timur. Dan angka pendapatan per kapita
masing-masing Rp27.430.000 per tahun. PDRB Kabupaten Ende tahun 2022 sebesar 6,79 triliun, di mana alih terbesar di sektor pertanian dengan laju pertumbuhan 2,13%. Pengelola keuangan daerah 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2003 mencapai opini wajar tanpa pengecualian atau BTP dari BPK. Kita berharap tahun 2004 nanti laporan keuangan kita kembali mencapai BTP. Sektor kesehatan pada tahun anggaran 2003 telah disalurkan anggaran sebesar 49.995.960 rupiah dari dana DAR dan DAU untuk peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penyediaan obat dan pengadaan alat kesehatan bagi rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten ini. Angka stunting kita mengalami penurunan sangat signifikan dari 14,13% pada tahun 2021 turun menjadi 7,1 di tahun 2023. Kita harapkan pada penimbangan Agustus tahun 2023 turun menjadi 5,9% sesuai target yang kita tetapkan bersama. Saat ini juga telah mengirim 7 orang tenaga untuk mengambil spesialis, 2 orang spesialis jantung, 2 orang spesialis saraf, 1 orang spesialis bedah, 1 orang spesialis anestesi, 1 orang spesialis kandungan, dokter spesialis HT, serta spesialis anak dalam waktu dekat penanganan pasien penyakit jantung, PHT, dan juga sudah bisa kita tangani karena sarana prasarana pendukung dan dokter spesialis sudah ada. Sementara untuk cuci darah, dokter sementara masih mengikuti pelatihan. Tenaga perawat sudah selesai pelatihan dan kemungkinan dalam waktu dekat untuk pasien cuci darah juga bisa kita tangani sendiri. Hal ini juga menjawab persoalan penanganan medis yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi perhatian serius bagi kami. Saat ini sementara dikerjakan perbaikan dan peningkatan jalan untuk tahun 2023. Peningkatan jalan Dona Ekipa dengan anggaran 18 miliar. Ekipa Turlimbu dengan anggaran 1 miliar. Peningkatan jalan Ukumi Walkose Kabupaten anggaran 30 miliar. IP Aibara anggaran 2 miliar 500 juta rupiah. Bologona Dona Bu anggaran 3 miliar. Jalan Mutia Sabai Songo anggaran 2 miliar 500 juta rupiah. Jalan dalam kota anggaran 3 miliar 400 juta. Peningkatan jalan Roga Eladu anggaran 12 miliar. Peningkatan jalan Kona Juku anggaran 7 miliar. Peningkatan jalan Nagaba Wologai sampai Maktaro anggaran 10 miliar. Peningkatan pelebaran jalan Dao sampai Nagaba Kulir Agela nilai yang sebesar 161 miliar.
Konversi dalam Makuneso Korea senilai 5 juta dan akan dilanjutkan peningkatannya pada tahun 2004. Bidang air bersih berupa peningkatan spam jaringan terdepan Desa Pora, Kecamatan Wolojita, anggaran 1.193 juta. Desa Sukuria, Kecamatan Timur, anggaran 1.143 juta rupiah. Kelurahan Rogorena, Kecamatan Kendeng Utara, anggaran 451 juta rupiah. Perluasan spam jaringan perpipaan Desa Kuria, Kecamatan Nampeda, Desa Eo Zakaramba, Kecamatan Ende, anggaran 535 juta rupiah. Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, anggaran 943 juta rupiah. Spam jaring perpipaan Dada Daun untuk Desa Jemuria, Kalpenda, Desa Kanganara, Kecamatan Tukili, Desa Kekendere, Kecamatan Nampeda, Desa Nagekapa, Kecamatan Mokaro, Desa Bulilo, Kecamatan Meloraru, Desa Rapundi, Kecamatan Nampeda, Desa Pikureko, Kecamatan Kulende, Desa Mubasa Timur, Kecamatan Dori, Keluarga Melako, Kecamatan Doda, dengan total anggaran 2.630 rupiah. Optimalisasi penyulingan air laut menjadi air tawar di Pulau Ende, anggaran 6.213 juta rupiah. Rehab jaringan irigasi permukaan di lembaga Desa Patatu Timur, Kecamatan Beria, anggaran 500 juta. Pembangunan drainase perkotaan ini, anggaran 10 miliar rupiah. Untuk tahun 2004 akan dikerjakan lanjutan pembangunan drainase kota kita. Perbaikan jalan Singa Gedung, rehab di Kojanara, rehab di Nomuri, perluasan spam Desa Wolojita, peningkatan spam Budigasa Mokaro, peningkatan jalan Ekipa Kurulimbu, peningkatan jalan Watuleso Korea Bolaro, dan peningkatan jalan Wolumutu Nagatoba. Usulan pembangunan spam jaringan perpipaan tahun 2004 Desa Kurusare, Kecamatan Lebi Musikolesoke, anggaran 1 miliar. Desa Taniwoda, Kecamatan Lebi Musikolesoke, anggaran 1 miliar 420 juta rupiah. Peningkatan spam jaringan perpipaan Desa Menigasa, Kecamatan Karo, anggaran 958 juta. Desa Mukuriku, Kecamatan Leti Musikolesoke, anggaran 966 juta. Desa Wimpamo, Kecamatan Wolojita, anggaran 1 miliar 523 rupiah. Desa Turunalu, Kecamatan Soko, anggaran 840 juta rupiah. Desa Wolmage, Kecamatan Soko, anggaran 1 miliar. Desa Kurikapa, Mokaro, anggaran 532 juta rupiah. Desa Kabirarang Tengah, Kecamatan Mokaro, anggaran 1 miliar rupiah. Desa Tanalagi, Kecamatan Lebi Musikolesoke, anggaran 574 rupiah. Desa Begaronggi, Kecamatan Lebi Musikolesoke, anggaran sebesar 849 rupiah. Usulan APBN perluasan optimisasi IKK Pongaria, Kelurahan Bewarangga, Kecamatan Ende Timur, sebesar 4 miliar 395 juta rupiah. Penilaian sambungan air
mesin bertangan yang dilayani oleh perusahaan daerah Air Minum Tirta Kelimutu untuk tahun 2023 sampai dengan Juni sebanyak 14.521 rumah tangga, atau jumlah yang dilayani sekitar 73.390. Total panjang jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 79,9 km. Total panjang jalan pembangunan jalan di tahun 2019 sampai tahun 2023 sepanjang 123,64 km. Total panjang pemeliharaan jalan di tahun 2019 sampai dengan 2023 42,2 km, sehingga jumlah secara keseluruhan mencapai 245,8 km. Di sektor pariwisata kita memfokuskan pada peningkatan pengembangan destinasi pariwisata pembangunan melalui akses seperti pembangunan spot-spot penyangga destinasi wisata sejarah Bung Karno dan fasilitas pendukung wisata Kelimutu. Untuk pengembangan destinasi Pantai Kotaraja akan dibangun Matebong dan berbagai jenis permainan anak-anak sudah meningkat animo masyarakat untuk berkunjung. Sepanjang jalur Pantai Kotaraja sampai Daun akan dibangun jalur trekking, sementara Taman Rendo akan difokuskan untuk taman bermain anak-anak. Upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan berdampak pada peningkatan biaya. Sektor perhubungan, kami terus melakukan komunikasi dan membangun jaringan dengan pusat dan maskapai penerbangan untuk menambah akses penerbangan ke NTB. Mengingat tadi masyarakat cukup tinggi dan sementara kita terus berkoordinasi agar menara yang bagus ini dapat dibuat akses keluar masuk yang berbeda. Sementara itu kita optimalkan dan berkoordinasi dengan maskapai pelayaran kapal Roro dan Rucita Dharma Lautan di Pulau Ende untuk menghubungi jalur pariwisata dan perdagangan, yaitu Ende, Lombok, dan Surabaya untuk membackup pariwisata Ende. Saat ini dilakukan perpanjangan dermaga IP. Dermaga IP kita koordinasi dengan DPR Perhubungan, sekarang sudah dikerjakan panjang 8 meter lagi, dan kita upayakan perpanjangan 20 meter ke depan agar bisa disandari kapal-kapal ukuran besar seperti Konsini, Lambelu. Kita terus berupaya agar pelabuhan laut kita terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Berbagai upaya kita lakukan di sektor hubungan laut dan udara berdampak pada mobilitas, aktivitas barang dan penumpang kita terbanyak nomor 2 setelah ketukupan. Berbagai upaya kami lakukan ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya pertumbuhan minus 1,3% di tahun 2021 sekarang meningkat 3,03%. Di tahun 2003 ini kita juga akan membangun pasar lama kita di samping OPK ini. Pasar lama kita bangun 2 lantai dengan anggaran 25 miliar rupiah. Sektor pendidikan tahun 2023 program pembangunan yang sementara dilaksanakan berupa pembangunan ruang guru, pembangunan ruang laboratorium, pembangunan ruang kelas, pembangunan ruang UKS, perpustakaan, pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi masing-masing sebagai berikut. Pendidikan usia dini dan total anggaran 1 miliar
112 juta rupiah. Revitalisasi sekolah dasar total anggarannya 58 miliar 130 juta rupiah. Revitalisasi SMP anggaran sebesar 23 miliar 932 juta rupiah. Program sekolah penggerak untuk Kabupaten ND terdapat 25 sekolah penggerak, 3 sekolah jenjang PAUD, 16 sekolah dasar, dan 6 sekolah menengah. Sementara guru-guru penggerak sebanyak 59 orang. Guna meningkat SDM guru dan murid serta mutu pendidikan, kita telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Teknologi Indonesia yang didirikan oleh Profesor Fahri Surya dan Mitra Pembangunan Inovasi berupa pelatihan kepada 30 orang guru dan 90 siswa jenjang pendidikan SD dan SMP melalui program ND Pandai Berhitung dan menggunakan metode GASI. Dampak pasti menyenangkan. Saat ini sedang dalam persiapan pengimbasan kepada 420 guru dan 1.263 peserta didik di semua jenjang pendidikan SD dan SMP di 21 kecamatan. Terkait dengan kebutuhan listrik desa di Kabupaten ND, bahwa progres rasio elektrifikasi listrik desa di Kabupaten ND mencapai 23 mencapai 9%. Artinya di tahun 2003 ini seluruh desa di ND sudah tertampung di listrik. 3 desa yang saat ini dalam pekerjaan adalah Desa Kanganara, Desa Kurulimbu Selatan, dan Desa Bakar. Sedangkan dalam rencana usulan tahun 2004, 3 desa ini, yaitu Desa Elipo, Desa Wolokota, dan Desa Nila. Artinya tahun 2004 desa kita sudah tersambung dengan semua listrik. Terkait dengan tenaga non-ASN, sesuai hasil pendaftaran tenaga non-ASN tahun 2022 lulus seleksi P3K sebanyak 766 orang dengan rincian P3K kesehatan 30 orang, P3K teknis 34 orang, dan P3K guru 702 orang. Sisa tenaga non-ASN yang baru lulus seleksi sebanyak 2.241 orang. Rincian P3K kesehatan 148 orang, P3 guru 1.490 orang, dan P3K teknis 603 orang. Formasi P3K kesehatan tahun 2002 sebanyak 202. Jumlah pelamar 762 orang dan lulus seleksi sebanyak 160 orang. Dan surat keputusan sudah saya serahkan tanggal 21. Formasi P3K guru tahun 2022 sebanyak 1.401 formasi. Jumlah pelamar sebanyak 1.123 orang, yang lulus sebanyak 761 orang. Untuk yang lulus, insya Allah akan sesaran SK-nya besok adalah Agustus. Jumlah P3K teknis tahun 2002 sebanyak 169 orang. Jumlah pelamar 893, ikut seleksi 307 orang, dan lulus
sedikit sekali, hanya 50 orang. Dan saat ini masih dalam proses untuk NIP. Sisa tenaga dan atlet yang belum lulus seleksi akan terdorong agar di tahun 2020 bisa semuanya mendiakai. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa Pemda ini tahun 2003 telah mengajukan bantuan dana rehab rekonstruksi pasca bencana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat untuk penanganan pasca bencana di wilayah ini, antara lain penanganan infrastruktur akibat bencana psikotropis, banjir, longsor, dan gelombang, terutama abrasi, Palembang, Obanda, dan Lori. Kita anggarkan, kita usulkan kurang lebih 40 miliar. Mudah-mudahan disetujui oleh pusat. Selain pencapaian yang telah disampaikan seperti masyarakat permasalahan yang patut diatasi seperti kemiskinan ekstrim, stunting yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk mengatasinya dan permasalahan penyelenggara pemerintah yang lainnya. Saya bersama Wakil Bupati berkomitmen bersama untuk terus melanjutkan program dan kerja-kerja yang masih tersisa hingga tuntas. Sudah menjawab apa yang menjadi visi-misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 sampai dengan 2004. Saya bersama KPD harus terus berharap dukungan tulus dari masyarakat untuk kerja kami yang masih harus kami lanjutkan. Pada kesempatan ini saya ingatkan bahwa tahun 2004 seluruh dokumen perencanaan pembangunan akan berakhir, termasuk rencana pembangunan jangka panjang daerah dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2004 merupakan pembangunan pada tahun terakhir organisasi RPJMD Kabupaten tahun 2004 atau pada masa kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati dan visi mewujudkan karakteristik Kabupaten pembangunan desa dan kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Pada tahun ini kita harus memastikan bahwa target-target pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sejalan tema pembangunan adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting, kematian ibu, angka kematian bayi menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Maksud pembangunan dilaksanakan akan lebih fokuskan kepada upaya-upaya untuk penurunan kemiskinan yang secara nasional ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 0%. Hadirin bersama saya hormati, saya bersama Bupati kembali mengingatkan tahun 2004 nanti tahun politik, di mana kita akan menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten ini agar selalu menjaga situasi yang kondusif di lingkungan kita masing-masing agar kita sama-sama dapat mensukseskan pesta demokrasi itu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan hasil seminar, sekali lagi berdasarkan hasil seminar tentang hari lahir kota ini, maka ditetapkan hari lahir kota ini jatuh pada tanggal 1 Juli 1635. Dan kedepannya kita akan merayakan hari lahir kota ini setiap tanggal 1 Juli. Pada saat yang sama, anak-anak kita Laskar Kelimutu Persib sedang mengikuti laga yang tadi mereka di Kabupaten Rokendau. Mereka berjuang untuk mempertahankan dan membawa pulang piala trofi El Karim mereka
ke bumi Tribana Kelimutu Kota Pancasila. Mari kita dukung mereka dan doa agar mereka mampu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya bersama Wakil Kota menyampaikan terima kasih dan beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan roda pembangunan belasan pemerintah dan pembina kemasyarakatan. Kami mengajak seluruh pada masyarakat di wilayah ini agar dalam kebersamaan dan harmonis kita bangun KUTB menuju sebuah perubahan dan mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Kepada 169 narapidana, 5 orang langsung bebas, diterima 2 orang perwakilan penerima remisi atas nama Rovinus Maloliva dan Clemens Marilak Sigra. Acara bendera tanggal 1 proklamasi Indonesia 17 Agustus 2002 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik.